Halo Sobat Maya, apa kabar kalian semua? Semoga aja seperti biasa ya, selalu sehat, selalu bahagia, dan makin sukses. Gimana nih kabar jantungnya setelah menghadapi drama IPO di IMMS hari ini? Ya kayaknya emang untuk strategi IPO itu harus terus diupdate ya, jadi kita harus terus adaptasi terus. Ya semoga aja kalian semua keluar dengan posisi cuan ya. Nah, jadi pada video kali ini kita kembali lagi ke series maraton saham IPO. Jadi pada video kali ini kita akan membahas PT Toba Surimi Industries atau dengan kode tikernya itu nanti KREP. Oke, langsung aja kita mulai ya. Jadi PT Toba Surimi Industries atau KREP ini didirikan pada tahun 1997, jadi udah lumayan lama juga. Dan pada tahun tersebut, KREP itu hanya memiliki satu divisi, yaitu divisi yang mengolah daging kepiting yang dipasteurisasi. Saat ini, Krep itu memiliki dua pabrik yang terletak di Medan, Sumatera Utara. Nah, untuk jaringan penjualan Krep itu mostly adalah pasar ekspor ya, yaitu Amerika, Eropa, Asia, Australia, Kanada, Britania, Arab, dan sedikit di Indonesia. Untuk bahan baku Krep itu diperoleh dari berbagai lokasi di Indonesia ya, seperti Aceh, Pangkalan Berandan, Pantai Cermin, Tanjung Balai, dan juga Sibolga. Tapi terkadang Krep juga melakukan impor nih untuk persediaan bahan bakunya. Setiap bulannya, Krep ini mampu memproduksi sebanyak 120.000 kaleng produk kepiting pasteurisasi, 1,8 juta kaleng makanan laut steril, dan juga 110.000 kilogram makanan laut beku. Nah, jika kita lihat untuk utilisasi dari pabriknya Krep ini, itu masih lumayan kecil ya, masih cuma setengahnya doang. Nah, jadi PR-nya Krep ini gimana nih untuk memaksimalkan omsetnya mereka. Jadi, utilisasi dari pabriknya itu juga bisa semakin meningkat. Nah, untuk produk-produk dari Krep itu antara lain ya, contohnya di sini ya. Pasteurized crab meat, jadi daging kepiting yang dipasteurisasi. Lalu juga ada frozen seafood. Dan ada seafood kalengan nih Sobat Maya. Ada tuna, ada udang, dan lain-lain. Lalu untuk IPO-nya ini sendiri itu kalau misalnya kita lihat pemegang sahamnya langsung ketahuan ya bahwa ini adalah perusahaan keluarga. Jadi semua pemegang sahamnya itu adalah individu, nggak ada pemegang saham perusahaan. Dan jika kita lihat dari komposisi pemegang sahamnya, ini nggak ada yang utama ya. Jadi masing-masing tersebar gitu. Dengan pengendalinya itu adalah Bapak Gindra Tardi. Lalu dalam IPO ini sebanyak 390 juta lembar saham atau mewakili sebanyak 20% dari modal ditempatkan dan di-store penuh yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Harga penawarannya sendiri yaitu ada di 150 ya. Jadi untuk dana IPO yang akan diraup dalam IPO ini adalah sebesar 58,5 miliar. Nah, untuk penggunaan dananya nanti itu sekitar 94,35% itu akan digunakan untuk modal kerja. Antara lain itu pembelian bahan baku dan juga mungkin pembayaran gaji dan tunjangan karyawan. Lalu sekitar 5,65% itu digunakan untuk belanja modal dalam rangka ekspansi kapasitas produksi dengan pengadaan 5 unit kapal laut. Nah, ini saya agak bingung juga sih. Pembeliannya itu indikasinya cuma sekitar 3,1 miliar. Kayaknya kapal lautnya yang versi yang kecil banget ya. Jadi satu kapalnya itu cuma kayak 600 juta. Nah, untuk tujuan IPO-nya ini menurut saya ya kurang oke sih ya. Untuk ekspansi usahanya itu kecil banget. Dan sisanya itu untuk modal kerja. Tapi ya oke lah untuk modal kerja bukan untuk bayar hutang gitu. Jadi masih tergolong wajar lah untuk penggunaan dana IPO-nya. Nah, lalu untuk underwriter-nya itu adalah KGI Sekuritas Indonesia dengan kode brokernya itu HD. Lalu jika kita lihat track record dari HD dalam mengawal saham IPO, ya ini cenderung biasa lah ya. Ada yang ARA, ada juga yang ARB, ada yang ARA berkali-kali. Jadi ya ada ARA dan ada ARB-nya. Jadi cenderung normal lah ya. Lalu dari sisi laporan keuangan itu dari tahun ke tahun ternyata asetnya ini malah berkurang ya Sobat Maya. Di tahun 2019 itu asetnya masih 310 miliar, terus di 2021 itu berkurang menjadi 289 miliar. Tapi per 31 Maret 2022 baru meningkat lagi nih menjadi 363 miliar. Lalu jika kita lihat di total liabilitasnya, kelihatannya dalam sekilas tuh ya, kelihatannya gede nih untuk liabilitas dari Krep ini. Tapi setelah saya breakdown ya, untuk likuiditas dari Krep ini masih lumayan aman kok. Jadi untuk aset lancarnya itu bisa cover untuk liabilitasnya. Dan liabilitasnya ini juga kebanyakan tuh kredit modal kerja. Jadi ya selama Krep nggak batuk-batuk pembayarannya itu aman-aman aja sih.
Lalu dari sisi ekuitas itu meningkat ya dari tahun ke tahun ya. Dan di IPO-nya Crab ini, mereka tuh nggak melakukan penambahan modal sama sekali. Jadi agak unik ya. Jadi cuma pemecahan nilai nominal aja. Nah, bagi yang tanya untuk lock-up period, sebenarnya di IPO-nya Crab ini itu nggak diwajibkan nih untuk lock-up period nih Sobat Maya. Tapi dalam IPO ini, masing-masing pemegang sahamnya itu menyatakan bahwa nggak akan mengalihkan ataupun menjual sebagian maupun seluruh saham miliknya selama 8 bulan semenjak Crab ini listing. Jadi untuk aturan tertulisnya, ya sebenarnya mereka tuh bebas kapan aja mau jual itu bisa. Tapi mereka secara sukarela nih bilang bahwa oke, kita nggak akan jual selama 8 bulan semenjak Crab ini listing. Oke, kita lanjut ke laporan laba ruginya. Kalau misalnya kita lihat dari pendapatan, ya pendapatannya lumayan lah ya, lumayan besar, tapi cenderung kurang stabil. Mungkin di tahun 2020 ini terdampak pandemi ya. Lalu kalau misalnya kita lihat margin usahanya, nggak gitu besar sih, kurang lebih 1%. Jadi untuk secara bisnis, kayaknya menurut saya pribadi ya agak kurang oke sih. Nah, kita ke valuasi. Kalau misalnya kita bicara tentang valuasi, di tahun 2021, valuasi Crab ini ya cenderung agak mahal ya. Tapi jika kita lihat di tahun 2022, valuasinya udah lumayan lah. Malah cenderung wajar ya untuk ukuran saham IPO. PER-nya itu di 24,99 kali dan PBV-nya di 1,67 kali dengan market cap sebesar 292 miliar. Nah, tapi jika kita bandingkan dengan kompetitornya ya, kalau misalnya kita bandingkan dengan PMPP, ya jelas Scrap ini bukan apa-apa ya. Beda lumayan jauh. Tapi kalau kita bandingkan dengan ASA yang baru melisting nih ya, itu valuasi ASA ini udah nggak masuk akal sih. Jadi PER-nya 2100 kali dan PBV-nya 8 kali. Dengan market cap sebesar 1,8 triliun. Jadi untuk valuasi ASA nih nggak masuk akal banget. Nah, kita nggak pernah tahu ya, apakah Crab akan ikutan nggak masuk akal atau enggak. Karena ya underwriter dari Crab dan ASA itu sama sih, sama-sama HD. Bedanya di IPO-nya Crab ini HD itu jadi underwriter tunggal. Oke, kita ke bagian yang terakhir yaitu kesimpulan. Yang pertama adalah kinerja Crab ini menurut saya cenderung biasa aja. Margin usahanya juga sangat kecil. Untuk prospek usahanya, harusnya sih masih ada ruang untuk bertumbuh ya. Terlebih apabila kita melihat kapasitas produksi dari pabriknya itu masih ada ruang nih sebenarnya. Tinggal gimana PR-nya Crab ini meningkatkan omsetnya aja. Lalu Crab ini juga mostly penjualannya itu adalah pasar ekspor ya. Sehingga pada saat kurs USD naik, Crab ini malah akan diuntungkan. Lalu kesimpulan yang kedua, valuasi Crab di harga IPO-nya yaitu 150 itu cenderung wajar ya untuk ukuran saham IPO. Bila kita bandingkan dengan valuasi ASA, valuasi dari Crab ini punya potensi banget untuk digoreng. Terlebih underwriter-nya sama ya. Tapi tentunya ini dengan syarat bahwa ada bandar yang mau ngegoreng. Kalau misalnya nggak ada bandar yang mau ngegoreng, ya Crab ini nggak akan kemana-mana sih. Kesimpulan yang ketiga, underwriter dari IPO-nya Crab ini adalah HD. Nah, track record HD dalam pengawal saham IPO itu ya cenderung biasa aja ya. Ada yang ARA, ada yang ARB. Nah, tapi di IPO-nya Crab ini sepertinya HD itu lumayan serius ya. Sampai-sampai mereka itu mengeluarkan research khusus untuk Crab ini dengan target harga di 230. Nah, jadi ini researchnya ya, dia buat KGI. Hello Mr. Crab. Lucu juga nih. Nah, jadi kalau misalnya saya lihat di sini, researchnya lumayan oke. Cuma di sini kayaknya kejar tayang juga nih, lupa diganti OBMD-nya. Jadi harusnya ini Crab, ini lupa diganti. Nah, terus ini mereka bikin researchnya dari backgroundnya, terus produk-produknya, pabriknya, tujuan ekspornya kemana aja, prospek industrinya, lalu valuasi perusahaannya juga dibuat. Nah, kapitalisasi marketnya juga dibikin nih. Paling gede itu ASA dan IIKP. Jadi ya kayak saya bilang tadi kalau ASA sih sebenarnya valuasinya nggak masuk akal. Nah untuk target TP-nya di sini ya katanya undervalue dengan prospek menarik. Buy dengan TP 230. Oke kita lanjut lagi ke sini ya. Kesimpulan yang terakhir adalah seperti pada IPO lainnya saya akan memanfaatkan momentum IPO ini untuk mendulang cuan. Ya sebenarnya Crab ini biasa-biasa aja ya, nggak ada yang spesial. Tapi karena underwriter-nya HD, ya sama dengan ASA, ya bisa jadi ada peluang untuk digoreng. Kalau misalnya emang nggak digoreng, ya kita tinggal buang aja.
harusnya nggak mungkin langsung di-lock di ARB sih. Jadi untuk potensi kerugiannya itu ya maksimal di 7%. Potensi arahnya 35%, sementara potensi ARB-nya di 7%. Menurut saya ya masih worth it lah untuk kita ikutin. Kalau misalnya nanti arahnya kebongkar atau misalnya udah nggak kuat naik, pastinya akan langsung saya jual. Nah, seperti biasa, tentunya yang namanya saham, terlebih saham IPO, itu nggak pernah luput dari yang namanya resiko ya, Sobat Maya. Jadi, Sobat Maya jangan di mindsetnya itu IPO pasti untung nih. Sama aja dengan saham biasa kok, kalau misalnya kita trading atau invest, pasti ada resikonya. Jadi, pastikan kalau misalnya Sobat Maya mau melakukan order, itu pastikan Sobat Maya melakukan order dengan resiko yang udah siap untuk Sobat Maya tanggung. Nah, lebih lengkapnya tentang pemesanan saya akan saya update di tab community ataupun IG saya pada saat masa offering nanti ya. Nah, Sobat Maya, demikianlah video pembahasan saham IPO Krep. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi Sobat Maya semuanya dan dapat menjadi bahan pertimbangan nih apakah nantinya Sobat Maya mau membeli saham IPO Krep atau enggak. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Habis ini tersisa cuma satu doang, match. Semoga aja saya bisa kejarin hari ini atau paling telat tuh besok pagi ya. Jadi bagi Sobat Maya yang pakai Panin ataupun JUC, yang harus pemesanannya itu di H-1, masih bisa kekejar. Nah Sobat Maya, sekian video ini. Sampai jumpa di video match ya. Dah.